Untuk yang pertama, kita akan cek saham ESA ya. Hari ini tanggal 18 September untuk saham ESA ditutup minus 3,82% ke level 755. Tadi malam untuk saham ESA sempat nyentuh supportnya ya di 735. Cuman dijaga ini nggak jebol, ditarik naik lagi, close di 755. Kalau secara teknikal sih ya ini untuk support terdekatnya masih di 735 dan resistennya kalau secara Fibonacci ada di 835. Kalau kita lihat secara histori sih ini udah mau mencoba uptrend ya untuk trennya, semoga aja bisa ini ngejar resisten di 835 840. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ESA, hari ini aslinya keluar 2 eman tanggal 18 September. Kalau kita cek lebih detail lagi, ESA tanggal 18 September secara keseluruhan sebenarnya hari ini turun itu ditampung oleh CC ya. Malahan kalau kita perhatikan hari ini CC masuk lumayan banyak, netbuy 10 eman ya. CC versi lokal, netbuy 12,4. Jadi ya kalau kita perhatikan sih ya cenderung akumulasi ini sisi untuk hari ini. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 September, kalau kita cek dari awal bulan ini CC sih yang masuk paling banyak sampai hari ini pun masih masuk untuk CC di saham ESA. Kalau kita perhatikan dari awal bulan untuk saham ESA ini cenderung diakumulasi ya khususnya oleh CC. Walaupun untuk CC ini kadang cenderung trading juga sih. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 118,4 M dan net B cuma 31 aja, tapi paling nggak untuk CC sampai hari ini masih net B sih, semoga aja dijaga harganya di atas 735 dan untuk besok kalau menurut saya sih selama nggak jebol di bawah 735 ada kemungkinan masih bisa naik lagi sih. Ini semoga aja bisa kejemput ini 840 835 bisa breakout di atas itu malah lebih bagus lagi apalagi di sini kalau kita lihat secara histori tanggal pertengahan bulan April ya, beberapa kali gap down yang belum ketutup untuk gapnya. Semoga aja bisa ketutup. Oke, itu tak saham ESA ya, secara teknikal. Semoga untuk besok, kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik malah untuk besok kalau nggak sideway di atas 735. Kalau kita cek sekilas untuk saham ESA hari ini ya, rapat pemegang saham. Di tahun 2023 ini kurang bagus ya untuk pendapatan, untuk IPS-nya kecil-kecil ini di kuartal 2 malah turun lagi. Di harga saat ini PBB-nya 2,1 kali dengan ROE 1,9. Tapi DPR-nya gede banget. Ini di sini 650. Beneran nggak nih? Untuk liquidity ratio ya standar sih, ini nggak membahayakan banget. Tapi kalau menurut saya sih dengan PBV 2 kali, ROE 1 hitungannya mahal lah ya. And net profit margin-nya juga kecil, jadi kalau untuk invest kayaknya sih kurang menarik ini untuk saham ESA ya. Apalagi di tahun 2023 ini untuk IPS-nya kecil-kecil kuartal 1, kuartal 2. Itu untuk saham ESA sih, tapi secara teknikal ini aja selama nggak jebol di bawah 735 ya. Kalau sampai jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham ESA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR. Untuk saham SMGR hari ini turun kalau nggak salah. Turun 1,79% ke level 6.875 ya. Beberapa hari mencoba bertahan di atas 6.950 cuman kayaknya berat, jebol juga ya. Kembali lagi di range area ini antara 6.700 sampai 6.950 ya. 6.950 itu resistennya untuk level harga saat ini dan supportnya balik lagi masih di 6.700. Untuk besok sih secara teknikal kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry, bisa tunggu aja di dekat-dekat area support 6.700 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini SMGR untuk hari ini SMGR tanggal 18 September secara keseluruhan yang masuk sama yang kalau ini lebih banyak yang masuk sih.
Untuk asingnya hari ini net buy ya, ada Eric TP versi asing yang masuk lumayan banyak. Nggak banyak-banyak banget sih, cuman asingnya hari ini net buy ya. SMGR hari ini aslinya netbuy 4,8 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja, RX ya terus masuk di saham SMGR ini kelihatan sekali kalau RX itu cenderung akumulasi. Ya, jadi diakumulasi RX versi asing. Hari ini pun ketika harganya turun untuk RX-nya masih masuk sih ya, masih masuk 7,1 M. Semoga aja mau jaga harga. Tunggu aja kalau RX sudah cukup akumulasinya semoga aja bisa rebound ya. Tapi kalau secara teknikal sih ya supaya di sini kalau lihat transaksi hari ini kayaknya untuk besok kalau nggak sideways ya cenderung turun sih. Ya perhatikan saya level ini. Kalau belum bisa breakout lagi di atas 6.950 dan nggak disertai volume yang gede, perlu hati-hati. Kemungkinan saya akan sideways di range area ini antara 6.700-an ke atas ya. Itu tuh sama SMGR selama nggak jebol aja di bawah 6.700. Kalau mau entry sih bagusnya ya di sini dekat-dekat 6.700 untuk level harga saat ini. Misal turun ya. Itu untuk saham SMGR ya. Kembali lagi disclaimer. Dan untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto ya. Udah lama nggak kita cek ini untuk saham Arto. Hari ini turun, turun ya. Turun 1,33% ke level 2220. Ini mau nyentuh supportnya lagi yang di sini. Support terdekatnya ada di 2150, 2160 ya. Untuk besok misal turun perhatikan saya level ini semoga dijaga di atas 2150, 2160. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi Arto hari ini gimana? Arto hari ini tanggal 18 September. Secara keseluruhan sih malah masih di distribusi ini lebih banyak yang keluar. Yang jadi market maker utamanya CCYOAK ketiga-tiganya net sell. Kayaknya untuk besok masih cenderung turun dulu sih di awal market merah ya. Perhatikan area supportnya tadi. Kalau kita cek lebih detail untuk hari ini tanggal 18 untuk aslinya net sell ya. Jadi ini yang keluar asing loh. AKBK CCZP versi asing keluar ditampung oleh lokal. Lokalnya pun nampung cuman nggak sebanyak asing distribusi ya. Untuk saham Arto, untuk besok sih perhatikan saya level ini kalau sampai jebol di bawah 2160, wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, apalagi mau average down ya. Saran saya sih ya nunggu momen saham apa bank digital digoreng ya. Untuk trennya sih ya hitungannya ini udah di bottom sih. Tapi kalau lihat valuasinya juga enggak murah-murah banget ini untuk saham Arto itu. Arto ya, ARTO. Arto semoga aja ada sentimen positif sih. Walaupun di kuartal 2 ini naik, cuman IPS-nya masih 2 ya. IPS-nya 2 dihargai dengan PBV 3,7 mahal sih. Kalau lihat area-nya di bawah 1, net profit margin-nya juga kecil ini untuk Arto. Ya ini sih apa ya? Kayaknya cenderung sideways untuk besok kalau nggak masih turun atau kemudian merah dulu di awal market. Semoga aja nggak jebol di bawah 2150 ya. Oke itu untuk saham Arto. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBYB yang harganya turun terus ini untuk saham BBYB. Yang mudah mau mendekati area support kuatnya ya, support paling bawah ini. Untuk saham BBYB ini masih rugi ya, ruginya malah tambah gede aja ini untuk saham BBYB. Hati-hati kalau mau naik isu. Eh kok untuk saham BBYB supportnya masih 2260 ya, ini 260-an. Ya 270 lah itu area support terdekat untuk saham BBB. Misal turun perhatikan saya level ini ya. Semoga saja setelah nyentuh area sini bisa mantul naik paling nggak technical rebound. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu, ya amannya sih wait and see aja dulu. Soalnya ini secara tren juga strong bearish untuk trennya. Coba kalau kita cek ya untuk transaksi BBB hari ini tanggal 18 September asingnya masuk sih 1,8 M. Tapi nilai transaksinya itu kayaknya nggak gede-gede banget 11 M an. Tapi ya masih sepi-sepi aja.
Untuk hari ini, BBYP ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan sebenarnya ada angka yang udah berani masuk di harga bawah ini ya. Oh, transaksinya didominasi asing loh ini. Menarik, semoga aja setelah, uji area support, gagal jebol support, ya mudah-mudahan ada yang goreng. Soalnya ini kalau kita cek untuk saham BBYP, kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu itu angkanya terus masuk ya, ini 3,7 M walaupun teman-temannya jualan GRX, IF, SQ, cuman hari ini netgel lah untuk saham BBYP asingnya. Oke, itu untuk saham BBYP hari ini sih nggak kemana-mana ya, sempat turun cuman ditarik naik lagi. Untuk besok, ya mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy siapa tuh saham BBYP digoreng, ini sih kalau mendekati 270 ya, dan amannya pasang antisipasi aja di bawah itu, misal di 260 atau disesuaiin aja. Oke, itu tuh saham BBYP. Kalau lihat transaksi hari ini sih kayaknya untuk besok kalau nggak sideways cenderung apa ya, semoga aja bisa naik sih, semoga aja. Tapi ya ini sih mendekati arah support, apakah akan uji supportnya dulu atau langsung, technical rebound untuk besok kita lihat aja besok. Oke, itu tuh saham BBYP yang pasti sih untuk, resistennya lumayan jauh untuk harga saat ini ada di level 380 ya, ini resisten untuk saham BBYP. Itu kan masih rugi dan ruginya tambah banyak ini untuk IPS-nya. Oke, itu untuk, saham BBYP ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTEK. MTEK udah cukup lama nggak kita bahas dan harganya jebol support ya, nyungsep lagi untuk saham MTEK. Kemarin ternyata masih turun ya, masih bisa turun lagi lebih dalam. Nah, ini sih semakin murah, semakin menarik ya, kita pantau aja ya, nanti kalau performanya udah mulai membaik lagi, udah bisa profit, semoga aja untuk saham MTEK bisa, digoreng naik. Untuk saham MTEK sih 2 hari terakhir ini turun, hari ini juga masih minus 1,83%. Kalau masih turun terus supportnya cukup jauh sih, tapi semoga aja nggak ke area sini ya, 350. Cukup dalam untuk supportnya. Coba kita cek untuk transaksinya. MTEK harganya turun terus. MTEK hari ini tanggal 11 September ada yang distribusi ternyata ya, KZ. Net sell 34,4 M distribusi. Oh, ini dari tanggal 11, sorry. Berarti dari 1 minggu yang lalu ya untuk KZ-nya terus jualan. Tidak melakukan pembelian sama sekali, ini murni jualan. Untuk hari ini tanggal 18 untuk KZ-nya masih terus jualan ya. Mungkin nunggu KZ-nya udah stop jualan, harganya bisa ribuan. Semoga sih seperti itu. Tapi hari ini aslinya masuk loh ini. Yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. CMTK. Hari ini aslinya net by 541 juta. Lokalnya masuk ya. Kalau menurut saya sih untuk saham MTEK ya ini kalau mau, masuk juga trennya masih bearish ya. Jadi kalau mau spekulasi buy mungkin jangan banyak-banyak dulu ya, takutnya kalau masih turun terus lebih dalam untuk saham MTEK ya bisa ke area sini, tapi semoga aja enggak sih, soalnya di harga saat ini valuasinya menarik ini buat kita pantau ya untuk saham MTEK itu untuk PBB-nya udah di bawah 1 walaupun performanya masih rugi sih ya, masih rugi, cuman ruginya semakin kecil. Untuk IPS-nya 2 di kuartal 2 ini minus 2 ya, minusnya makin kecil. Untuk PBB-nya di bawah 1 yang menarik untuk saham MTEK itu, ini sih liquidity ratio masih cukup kuat sekali ini karena rasionya di atas 500%. Jadi mungkin apa ya, untuk saham MTEK ya bisa dipantau dulu aja lah. Tapi kalau buat masuk selama masih cenderung sepi, harganya cenderung turun, apalagi ini full support. Mungkin nunggu aja breakout lagi di atas 580 di strike volume yang gede, mungkin seperti itu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih yang kalau mau mulai nyicil di harga saat ini, semoga aja nggak lama lagi bisa rebound, semoga ya, cuman kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, itu untuk saham, eee
MTech ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang 2 hari ini terbang, yaitu TGUK. Coba kita cek ya, ada apa dengan TGUK. Hari ini ARA malahan ke 183. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya, TGUK hari ini tanggal 18 September asingnya masuk 2 juta aja untuk TGUK. TGUK hari ini tanggal, wah MG goreng lagi ini. Menarik, MG di harga bawah, bukan di harga bawah sih, ini udah terbang ya. Hari ini digoreng lagi untuk TGUK oleh MG, dan kalau nggak salah itu underwater-nya MG ya untuk TGUK ini. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir kelihatan sekali ya untuk saham TGUK itu ketika harganya di bawah itu diakumulasi oleh MG, dan 2 hari terakhir ini MG-nya masih net buy ya. Ini kalau kita cek di tanggal 11 September MG net buy 19,5 M. Wah, masih ada kemungkinan naik kayaknya untuk besok ya. Ya, jadi di awal market hijau dulu ini untuk saham TGUK. Kalau kita cek di sini di tanggal 11 untuk MG AVGP-nya ada di level 133, berarti posisinya floating profit lumayan tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, hati-hati ya, bandernya MG ini market makernya. Hati-hati kalau kejebak ya. Kalau buat investasi nggak recommended ini untuk saham TGUK, tapi untuk scalping cepet-cepet selama masih liquid aja. Itu untuk saham TGUK untuk besok sih ada kemungkinan di awal market masih naik kalau menurut saya, soalnya untuk MG-nya masih net buy sampai close market ya, hari ini masih net buy. Hari ini net buy 2,6 M, AVG-nya di 180, dan floating profit sih walaupun cuma 3 poin ya, berarti yang naikin MG ini untuk saham TGUK. Hati-hati aja kalau retail udah masuk banyak biasanya harganya turun ya, atau ada pemain lain yang masuk bisa jadi MG-nya taking profit. Oke, itu untuk saham TGUK. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Friend yang hari ini turun lagi. Untuk saham Friend turun ya, hari ini saham Friend itu turun, tadi sempat mau nguji supportnya yang ke berapa, sempat nguji support yang di sini 57, cuman gagal sih, masih bertahan di atas itu tapi turun ini minus 3,33%. Itu berarti apa itu, nggak jadi itu mergernya untuk saham Friend. Mungkin buat teman-teman yang tahu pastinya gimana bisa tulis di kolom komentar ya untuk saham Friend ini. Smartfren gandeng grup Telkom untuk layanan Starlink. Grup Telkom, layanan Starlink siapa? Grup Telkom Mtel kah? Grup ya, bukan Telkomnya tapi grupnya. Ya, berarti yang merger itu ya bisa masih dipertanyakan berarti ya untuk brand ini. Kayaknya harganya malah turun lagi nih. Turun ke 57. Coba kalau kita cek ya, beberapa hari terakhir juga ada yang distribusi sih untuk saham brand, jadi nggak heran kalau masih turun. Kalau hari ini masih didistribusi sih, untuk besok mending wait and see aja dulu. Hari ini YU ya, distribusi 8,4 M, yang di market maker utamanya MGYU, keduanya net sell, harganya turun. Kalau kita cek dari tanggal 1 September, YU terus jualan sampai hari ini pun masih net sell, jadi wait and see aja dulu sih amannya, takutnya ke ini ya mendekati 50. Apalagi secara fundamental untuk tren ini liquidity ratio-nya membahayakan, harganya cukup gede. Oke, itu untuk saham Friend sih. Perhatikan saya level ini kalau sampai jebol di bawah 57 ya bisa ke 55. Oke, itu untuk saham Friend ya. Selanjutnya kita akan cek saham Inet ini. Kita cek Inet ya, yang beberapa hari terakhir ini cukup menarik, turun ya. Jebol juga kemarin kan masih bertahan di atas 235, 234. Hari ini jebol juga walaupun tadi sempat naik ke 260 dan ditarik turun lagi setelah itu level terendahnya, nggak ada perlawanan lagi buat naik. Jadi hati-hati sih untuk besok, kayaknya cenderung masih turun di awal market.
Kalau secara teknikal support terdekatnya ada di 220, mungkin perhatikan saja level ini untuk besok ya, 220. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya, untuk saham Inet hari ini tanggal 18 September secara keseluruhan didistribusi oleh AN ya, ini didistribusi cukup banyak, 10 eman lebih. Kalau kita cek dari tanggal 1 AN terus jualan sih sampai hari ini masih netral, jadi naik di harga atas ini untuk IN apa tadi? AN ya, AN-nya taking profit mungkin seperti itu. Jadi untuk besok perlu hati-hati sih kalau masih turun. Perhatikan saya level ini kalau sampai jebol di bawah 220 maka support selanjutnya ada di 208. Oke, itu untuk saham Inet ya. Coba kita cek sekilas untuk saham Inet. Inet untuk valuasi perusahaannya ini saham yang belum lama IPO, PBV-nya 26 kali. Ngeri ya. Oh, mahal sekali nih. Harganya cuma 2% loh. Jadi amannya sih ya kalau mau buat trading scalpingan ya disclaimer, cuman amannya untuk invest dihindari dulu ya, apalagi untuk swing terlalu beresiko, apalagi beberapa hari terakhir ini cenderung distribusi sih untuk saham Inet. Oke, itu untuk saham Inet ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.